Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan kedua belah pihak itu sudah mempunyai tujuan untuk menghabisi satu sama lain. Mereka pun langsung bertarung. Selagi mereka bertarung, Komandan Tianxing meminta kepada Pang Han dan juga Long Xuan untuk segera pergi ketimbang mereka malah mengganggunya. Alhasil Pang Han dan juga Long Xuan memutuskan untuk pergi dari sana, sehingga untuk Yao Tian yang melihat mereka pergi begitu aja tidaklah terima. Tetapi dia sangat yakin kalau mereka berdua tidak akan lari pergi jauh dari sini. Alhasil Yao Tian meminta kepada mereka berdua untuk fokus dalam mengalahkan Komandan Tianxing aja. Sementara itu untuk Pang Han dan Long Xuan yang sedang berada di dalam kuali, di sini Pang Han mempertanyakan sebenarnya pil apa yang membuat mereka bisa menjadi lebih kuat daripada Komandan Tianxing. Di sini dia berandai-andai jika saja dia memiliki pil tersebut, mungkin aja dia bisa ikut bertarung bersama Tianxing. Sontak Nagayan pun hanya tertawa tipis dan memang untuk pil tersebut bisa meningkatkan 10 kali lipat kekuatannya. Tetapi tidak lupa, itu hanyalah bersifat sementara aja. Bahkan konsekuensi dari penggunaan pil ini tidak bisa dibayangkan sama sekali. Karena kemungkinan terbesar tubuh mereka bertiga akan mengalami kerusakan yang begitu besar. Dan jika memang mereka berhasil untuk menahan rasa sakit itu, bukan sebuah keberuntungan juga, melainkan itu adalah sebuah kerugian yang harus mereka dapatkan. Karena pil tersebut juga akan memperpendek umur mereka. Jadi pertanyaan pun dibalik kepada Pang Han, apakah dia masih ingin untuk melakukannya? Jika iya, maka dia akan memberikan pelajaran tersebut. Lantas Pang Han pun langsung menjawab lebih baik dia bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dengan secara murni ya daripada melakukan hal seperti itu. Dan secara tiba-tiba juga luka yang didapati oleh Long Xuan sama sekali tidak bisa dia tahan lagi, sehingga dia pun langsunglah tumbang. Hal ini juga membuat Pang Han menjadi begitu sangat khawatir. Lalu kita kembali ke dalam pertarungan Tianxing dengan mereka bertiga. Kita sudah bisa melihat ya, mereka bertiga saja yang telah menggunakan pil penambah kekuatan 10 kali lipatnya. Itu tidak sama sekali bisa untuk melukai tubuh dari Tianxing. Bahkan dalam pertarungan ini saja mereka pun dibuat begitu sangat keletihan. Justru malah mereka hampir saja menyerang sesamanya. Ditambah mereka bertiga malah mengancam Tianxing jika pertarungan ini mengharuskan mereka ada yang meninggal. Maka untuk Sekte Taiyin sama sekali tidak akan membiarkan Tianxing hidup begitu aja. Tianxing pun langsunglah membalasnya kalau dia sama sekali tidak takut dengan semua itu. Sehingga formasi yang begitu sangat banyak dan langsung menghantam tubuh mereka. Kemudian kita kembali kepada Long Xuan yang sudah dalam keadaan kritis. Nagayan meminta kepada Pang Han tidak ada gunanya untuk membuang energi seperti ini karena racun tersebut tidak akan menghilang. Yang dimana racun ini akan terus menyerang organ tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Long Xuan yaitu menemukan penawar racun tersebut. Tetapi Long Xuan meminta kepada dia janganlah pergi, karena untuk murid kekaisaran kedokteran itu sangat berbahaya. Lantas Pang Han pun langsunglah menjawab demi diri dia sendiri, dia sama sekali tidak mau terlihat seperti pria yang selalu bersembunyi. Maka untuk hari ini dia akan keluar dan menghadapi mereka bertiga. Lalu kita kembali ke dalam pertarungan di mana mereka bertiga juga melakukan aksi dengan memakan pil kembali.
Kini yang dimakan ada 2 pil guys. Hal ini juga membuat kekuatan mereka bertambah pesat. Dan kini Komandan Tianxing sama sekali tidak bisa untuk menghadapinya. Tetapi kita belum melihat kemampuan yang sebenarnya dari komandan ini. Ketika dia mengeluarkan kemampuan, mereka bertiga juga langsung dibuat kewalahan. Pertarungan tidak sampai di situ, mereka bertiga memutuskan untuk mengeluarkan beberapa senjata spiritual. Tetapi tetap aja itu tidak berhasil. Sayangnya, secara tiba-tiba Tianxing begitu lengah yang membuat dia harus terkena angin guntur dan dirinya pun langsung berada dalam kondisi tertekan. Tetapi dia menanyakan kepada mereka berdua apakah mereka bertiga bisa mengalahkan dirinya. Alih-alih menjawabnya mereka malah tersenyum kecil. Ternyata selagi dia menahan kekuatan angin guntur itu, ada sebuah serangan yang begitu kuat telah disiapkan. Ketika serangan tersebut sudah sempurna, mereka pun langsung mengerahkannya. Yang membuat tubuh dari Tianxing langsung terhantam dan terjadi ledakan spiritual yang begitu besar. Dan mereka berdua langsung memberikan selamat kepada kakak pertamanya, yaitu Yao Tian, karena dia telah berhasil untuk membabat Tianxing. Tetapi mereka terlalu dini untuk merayakan kemenangannya, karena untuk Tianxing masih belum dikalahkan. Sebab dia belumlah mengerahkan kemampuan yang sebenarnya. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan mantra angin besar yang membuat mereka langsung ketar-ketir. Alhasil mereka bertiga yang merasa tidak mampu untuk menahan serangan tersebut, mereka memutuskan untuk pergi dari sini. Kan tetapi semuanya sudah terlambat dan Yao Tian meminta kepada mereka berdua untuk mengeluarkan hewan spiritualnya dan menjadi pertahanan bagi mereka. Mereka yang berjuang sekuat tenaga untuk bertahan tidaklah begitu mampu. Alhasil membuat Yao Tian langsung mengeluarkan sebuah jimat pelarian. Dengan begini mereka berhasil untuk melarikan diri. Tetapi untuk Tianxing langsunglah tertawa kecil. Apakah dengan begini mereka bisa melarikan diri dengan begitu mudah? Karena sebentar lagi ada sebuah pembalasan yang begitu sangat menyakitkan, yaitu dampak setelah menggunakan pil penguat tubuh. Dan sudah pasti salah satu dari mereka ada yang akan meninggal dunia. Yang ternyata salah satu dari mereka sudah terkena dampaknya guys. Bahkan juga telah terkena serangan dari Tianxing. Tetapi apa daya untuk Yao Tian sama sekali tidak bisa untuk hidup lagi. Sehingga Yao Tian pun mempunyai sebuah ide dan meminta kepada kakak kedua untuk cepat keluarkan dekrit kekaisaran. Agar mereka mendapati bantuan dan melaporkan kalau mereka telah dilukai oleh si Tianxing. Lantas untuk si kakak kedua membuka sebuah gulungan dengan menanyakan apakah dia juga ingin menyebutkan 2 anak dari sekte Yuhua, tapi sayangnya Yao Tian menolaknya. Jika mereka memberitahu kalau mereka terluka oleh sekte Yuhua, itu akan sangat memalukan. Selagi menulis surat bantuan, Yao Tian dia sama sekali tidak terima dengan kekalahan ini. Dan dia akan berjanji setelah dirinya pulih nanti, maka dia akan menghabisi 2 murid dari sekte Yuhua tersebut. Dan juga menghabisi nyawa dari Pang Qingsu agar Tianxing benar-benar sangat marah. Selain itu dia juga berjanji akan membuat Pang Han mati 100 kali lipat ataupun lebih menderita. Secara kebetulan juga Pang Han berada di sana untuk memantau mereka. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Pang Han sedikit tersinggung dan menanyakan apakah benar mereka ingin membuat dirinya mati 100 kali lipat. Dan kini kondisi dari mereka berdua sudah tidak bisa bertarung lagi. Pang Han mengatakan bisa-bisanya mereka dalam kondisi seperti ini tetapi masih bisa untuk bersikap sombong. Dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghabisi nyawa 100 kali sehingga Pang Han pun langsung turun dan mengancamnya.
Di sini permintaan dari Pang Han kalau dia akan mengampuni mereka berdua hidup-hidup asalkan mereka memberikan penawar racun untuk Long Xuan. Jika tidak, maka mereka berdua akan mati secara menderita. Tetap saja mereka masih bersikap sombong dengan mengatakan kalau mereka ini berasal dari murid sejati dari Sekte Tai Yin. Pang Han tidaklah peduli, lagi pula mereka berdua akanlah mati. Dan juga untuk surat bantuan tersebut mereka telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu tidak menyebutkan nama dirinya. Walaupun mereka berdua nanti kena bantai, pasti yang terkena imbasnya adalah Tianxing. Dan seketika untuk si kakak kedua langsung ditebas Pang Han. Dan kini yang tersisa hanyalah Yao Tian seorang diri. Pang Han pun langsunglah mengunuskan pedang ke lehernya dengan menanyakan di mana keberadaan dari penawar racun tersebut. Tetapi Yao Tian tetaplah bersikap sombong dan tidak akan memberikan keberadaannya. Sehingga Pang Han pun langsunglah menusukkan pedangnya. Yang ternyata juga untuk kakak ketiga yang sudah sekarat. Dia masihlah belum meninggal dunia dan langsung diakhiri Pang Han. Pang Han berkata jika memang mereka bertiga tidak memberikannya maka dia akan bisa menemukan sendiri. Sedangkan untuk Pang Xiaoling sendiri akhirnya dia pun tersadarkan. Tetapi dia mengalami sebuah mimpi buruk dan terlihat sebuah benang merah yang terikat di tangannya dan mengarah ke suatu tempat. Ketika dia mengikuti benang merah tersebut terdengarlah suara Hong Yi yang memanggil nama Pang Han. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.